Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kembali di pagi hari ini kita akan mengawalinya dengan bersama-sama membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang kembali Tuhan berikan kepada kami, untuk kembali kami boleh beraktivitas, melakukan tugas tanggung jawab kami. Sebelumnya kami juga mau mengawalinya dengan membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat memahaminya. Kami percayakan semuanya ke dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Markus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada lagi orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Karena sudah 3 hari mereka bersama aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan pingsan di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang terpencil ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Kamu punya berapa roti?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Dia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya mereka menyajikannya. Dan mereka pun menyajikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan kecil. Dan sesudah mengucap syukur atasnya, dia menyuruh menyajikannya pula. Mereka makan sampai kenyang. Lalu potongan-potongan roti yang lebih dikumpulkan sebanyak 7 bakul. Jumlah mereka kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Dia segera naik ke perahu bersama murid-muridnya dan pergi ke daerah Dalmanuta. Saudara-saudara, peristiwa ini tentang bagaimana Yesus memberi makan 4.000 orang, dan ini lain ya dengan peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Dalam peristiwa memberi makan 4.000 orang ini diceritakan bagaimana orang banyak ini sudah mengikuti Yesus selama 3 malam. Dan tentu perbekalan mereka yang mereka bawa juga sudah habis, atau mereka sudah tidak punya makanan lagi. Dan di sini bukan hanya berkisah tentang mujizat yang Yesus buat melalui 7 roti dan beberapa ekor ikan kecil saja, tetapi juga memperlihatkan hal yang penuh belas kasihan tentang perhatian dan kepedulian Tuhan Yesus. Belas kasihan Yesus terlihat ketika dia memperhatikan bahwa banyak orang yang mengikutinya sudah berada di tempat itu selama 3 hari tanpa makanan. Dan Yesus memperhatikan mereka yang juga lelah, lapar. Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ya, ayat 2 dan 3 tadi mengatakan, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Karena sudah 3 hari mereka bersama aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan pingsan di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Jadi di sini kita lihat belas kasihan Yesus bukan hanya berupa perasaan empati, tetapi kemudian Yesus merespon melalui sebuah tindakan dengan bertanya kepada murid-muridnya apa yang tersedia. Saudara-saudara, walaupun bahan yang ada terbatas, dikatakan 7 roti, kemudian beberapa ekor ikan kecil, Tuhan Yesus
dapat memakainya untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Dalam ayat 6, ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya mereka menyajikannya, dan murid-murid kemudian menyajikannya kepada orang banyak. Begitu pula dilakukan dengan beberapa ekor ikan kecil tadi. Tuhan Yesus mengucap syukur untuk beberapa ekor ikan kecil ini. Saudara, peristiwa ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mempedulikan bukan hanya kebutuhan spiritual saja. Karena orang banyak ini mengikuti Yesus, mau mendengar akan ajaran apa yang Yesus katakan dan ajarkan. Jadi bukan hanya soal spiritual saja, di mana Tuhan Yesus sudah mengajar, juga apa yang Yesus lakukan mengenai menyembuhkan orang banyak, tetapi juga kebutuhan fisik. Artinya seluruh kehidupan atau kebutuhan hidup manusia, Tuhan Yesus perhatikan. Dia memperhatikan semuanya, dan kepeduliannya di mana Yesus bertindak untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi Tuhan Yesus nggak hanya bilang, kesian orang-orang itu sudah 3 hari ikut aku, nggak ada makanan sekarang. Atau kalau mereka kusuruh pulang nanti bisa pingsan di jalan karena ada yang rumahnya jaraknya jauh. Tuhan Yesus tidak hanya berkata demikian. Nah, saudara, ini mengajarkan kepada kita bahwa belas kasihan itu sesungguhnya melibatkan lebih dari sekedar rasa simpati. Perlu tindakan nyata untuk membantu orang lain. Belas kasihan bukan hanya tentang merasakan penderitaan orang lain, tapi juga melibatkan usaha kita untuk mengurangi penderitaan itu melalui tindakan nyata. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita juga melihat dari peristiwa 4.000 orang ini, bagaimana kemudian mereka semua makan, katakan hingga kenyang, dan sisa makanan yang terkumpul masih ada 7 bakul. Ini memperlihatkan dan juga mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati dan penuh dengan kasih. Ia yang mencukupkan. Saudara dan kita sebagai umatnya juga tentu dipanggil untuk mengikuti teladan Yesus dalam hal belas kasihan. Dalam peristiwa 4.000 orang ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid juga untuk memiliki belas kasihan. Dan mereka mau melakukan sesuatu untuk orang banyak ini. Demikian pula sekarang kita sebagai umatnya. Kita ikuti teladan Yesus, diajarkan untuk peka terhadap sekitar kita, dan siap untuk terlibat dengan cara yang praktis dan penuh kasih sebagai bentuk kepedulian yang nyata. Saudara, bulan Agustus di GKI Samanhudi merupakan bulan kesaksian dan pelayanan, di mana kegiatan-kegiatan yang diadakan mengajak kita untuk melakukan hal itu. Kita diajak bukan hanya memperhatikan dan empati saja, tapi bagaimana kita juga diajar untuk bertindak, untuk membantu sesama kita, tentu semampu yang bisa kita lakukan dan berikan. Sekarang ketika kesempatan itu ada, mari kita juga terlibat secara aktif dalam membantu mereka. Tunjukkan kepedulian dan kemurahan hati kita kepada sesama, sebagaimana Allah di dalam Yesus Kristus sudah menyatakan kemurahannya dalam hidup kita setiap hari. Amin. Mari saudara, kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, untuk firman-Mu yang mengingatkan pada kami pada pagi hari ini, supaya kami dapat hidup sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengajarkan pada kami melalui teladan yang diberikan. Bagaimana kami sebagai umat-Mu berempati terhadap sesama kami. Kami diajarkan juga untuk melakukan apa yang bisa kami lakukan untuk sesama kami. Bapa, terima kasih kalau kesempatan itu ada dalam hidup kami. Biarlah kami boleh belajar melakukan itu
dalam kehidupan yang Engkau berikan. Sebagai umat-Mu, sebagai gereja-Mu, biarlah kami juga boleh melakukan hal itu dengan penuh syukur, karena Engkau mau memakai kami untuk menolong sesama kami. Bapa, terima kasih. Kami juga percayakan hidup kami sepanjang hari ini dengan segala tugas tanggung jawab yang kami miliki ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat berkarya saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.